semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua? Baik, Pak. Sudah sarapan tadi? Sudah, Pak. Sudah mandi? Sudah, Pak. Oke. Semangat untuk belajar pada pagi hari ini ya. Ya, Pak. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Baik, berdoa akan Bapak pimpin. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan melakukan atensi terlebih dahulu. Hadir semua ya. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar ekonomi, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Nah, jadi sebelum Bapak melanjutkan materi sebelumnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Sebelumnya kalian pernah nggak membeli yang namanya air mineral? Apa saja itu jenis-jenisnya? Nah, iya, banyak lagi ya. Nah, jadi kalian pernah nggak berpikir itu kan sama-sama air mineral, tetapi harganya berbeda-beda. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu. Nah, jadi di sini kita akan membahas yaitu tentang permintaan dan penawaran. Ada skill yang lain? Anak-anakku. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Oke, jadi langsung saja kita ke materi pembelajaran. Yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Nah, jadi permintaan ini terjadi apabila kalian ingin membutuhkan sesuatu terhadap kebutuhan kalian. Misalnya kalian ingin membeli sebuah buku di toko buku. Nah, jadi kalian akan pergi ke situ dan melakukan namanya permintaan. Nah, jadi disitulah yang namanya permintaan terjadi. Lanjut tentang yaitu penawaran. Nah, jadi penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dijual oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, jadi maksud permintaan ini maksud dari penawaran adalah misalnya ini kalian mempunyai suatu barang ataupun produk, kalian akan memasarkan ataupun melakukan penawaran agar barang yang kalian punya itu bisa laku terjual, seperti itu. Dengan cara bisa juga dengan jualan online ataupun menawarkan secara langsung. Lanjut. Nah, jadi tujuan permintaan dan penawaran. Tujuan permintaan adalah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Melalui permintaan, konsumen mencoba untuk mendapatkan barang atau jasa yang mereka inginkan dengan harga yang sesuai. Itu untuk tujuan permintaan. Kalau tujuan penawaran, untuk menjual barang atau jasa yang dimiliki oleh produsen ataupun penjual dengan menawarkan barang atau jasa yang mereka miliki. Oke, sejauh ini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, seperti air mineral, walaupun mereka sama, namun harganya cenderung berbeda-beda, ya kan? Ya.
jadi yang mempengaruhi permintaan yaitu salah satunya yaitu harga barang atau jadi hukum permintaan, ada yang tahu? Oke, semakin tinggi suatu barang maka permintaan akan turun. Namun sebaliknya, semakin rendah suatu barang maka permintaan akan naik. Oke, pintar sekali. Terus yang kedua ada pendapatan konsumen. Nah, jadi faktor permintaan akan berpengaruh tentang pendapatan konsumen. Saat pendapatan rata-rata naik di suatu daerah, mungkin lebih banyak orang akan membeli barang mewah seperti pakaian, desainer atau mobil mewah. Misalnya itu seperti ini. Apabila ketika dia sudah mempunyai gaji 10 juta, dia otomatis akan mengurangi yang namanya makan tempe. Dia akan berusaha ataupun menginginkan namanya makan daging. Seperti itu. Jadi permintaan daging akan meningkat. Paham semua? Oke. Yang ketiga yaitu ada namanya selera. Perubahan tren selera konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Maksudnya itu seperti ini. Semua sudah punya HP kan di sini? Coba dikeluarkan semua HP ya. Diangkat. Nah, jadi kalau di zaman dulu kebutuhan HP itu kan hanya untuk telepon saja ya kan. Nah, jadi semakin ke zaman sekarang ini orang-orang mencari HP bukan hanya untuk telepon saja, bisa untuk selfie, video call dan lain-lain. Nah, jadi selera konsumen terhadap kebutuhan itu berbeda-beda tergantung selera mereka masing-masing. Lalu harga barang yang terkait yaitu harga barang lain yang berkaitan atau digunakan bersama-sama dengan barang yang dipertimbangkan juga dapat mempengaruhi permintaan. Oke, nah jadi maksudnya itu seperti namanya barang substitusi yaitu barang penggantian. Jadi misalnya nih orang tiap pagi itu kan minumnya teh atau kopi. Apabila harga teh misalnya naik, orang akan cenderung menggantinya kepada kopi. Seperti itu. Ada juga namanya itu barang pelengkap. Barang pelengkap misalnya seperti mobil dan bensin. Nah, apabila harga mobil cenderung turun, maka konsumen akan banyak membeli mobil. Otomatis permintaan bensin akan menaik. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ada ekspektasi konsumen. Jika konsumen memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik di masa depan, mereka mungkin akan membelinya lebih banyak sekarang, akan meningkatkan permintaan saat ini. Nah, jadi misalnya ini Bapak analogikan seperti ini. Apabila suatu televisi mengabarkan pemerintah melakukan rapat, dari hasil rapat mereka dikabarkan harga BBM akan turun. Nah, jadi besoknya para konsumen akan antri atau banyak membeli BBM pada saat tersebut. Otomatis permintaan akan meningkat seperti itu. Faktor permintaan. Nah, jadi di faktor penawaran itu ada 4 gitu. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi yang lebih rendah seperti bahan baku atau tenaga kerja dapat mendorong produsen untuk menawarkan lebih banyak barang atau jasa. Nah, jadi kalian pernah nggak membeli membeli misalnya nih baju atau barang-barang dari brandnya itu dari luar negeri, misalnya dari Cina? Nah, jadi kan itu kan otomatis barang harganya cenderung lebih murah kan? Ada yang tahu itu kenapa? Nggak ada. Oke. Sini Bapak kan mengasih tahunya itu akibat di sana itu mereka menggunakan bahan-bahan atau barang lebih murah, cenderung biaya produksinya akan lebih minim sehingga mereka bisa menjualnya cenderung lebih rendah. Seperti itu. Nah, jadi yang kedua teknologi. Teknologi kemajuan bisa meningkatkan efisiensi produksi
yang bisa mengurangi biaya dan meningkatkan penawaran barang atau jasa. Terus yang ketiga ada harga bahan baku. Jika harga bahan baku naik, produsen mungkin menawarkan lebih sedikit barang atau jasa karena biaya lebih tinggi. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Jadi aturan atau kebijakan pemerintah seperti pajak atau subsidi bisa mempengaruhi seberapa banyak produsen menawarkan barang atau jasa. Nah, jadi ini misalnya pemerintah melakukan kebijakan, mereka melakukan subsidi kepada misalnya BBM. Sebelum harga BBM disubsidi itu harganya 13.000. Jadi pemerintah melakukan subsidi terhadap BBM, jadi harganya jadi 10.000 seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi adapun peran pemerintah dalam mengatur permintaan dan penawaran, yaitu satu kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga regulasi pasar, dan yang terakhir itu subsidi. Nah, jadi kebijakan fiskal itu adalah cara pemerintah mengelola uang negara dengan mengatur berapa banyak yang harus dipungut dari pajak dan bagaimana uang itu digunakan. Terus kebijakan moneter adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bank sentral atau suatu negara untuk mengendalikan suplai uang di pasar dan mencapai stabilitas ekonomi. Oke. Nah, jadi sebelum kita lanjut lagi, ada yang ingin dipertanyakan sejauh ini? Tidak ada, bagus sekali. Oke, nah jadi Bapak di sini ada suatu video. Nah, jadi kalian bisa mengamati video ini dan bisa membuat kesimpulannya di akhir. Oke? Pagi hari ini aku akan membeli barang belanjaan untuk kedai kopiku di pasar itu dekat rumahku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya harga sekilo gula itu sekian rupiah, sedangkan harga semangkok bakso itu sekian rupiah? Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu buku permintaan dan penawaran. Sebelumnya, pernahkah kamu mendengar apa itu permintaan penawaran? Nah, keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu ini disebut dengan permintaan atau demand. Sedangkan sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, kamu bisa menyebutnya dengan penawaran atau supply. Lalu maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa ya? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Aku merupakan seorang penjual minuman kopi kekinian. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh, aku menjualnya dengan harga 6.000 per cup kopinya. Orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku, dari anak kuliahan, orang-orang kantor samping kedaiku ini, sampai bapak-bapak yang hobinya motoran itu. Namun karena kopiku sudah habis terjual, orang-orang tidak mencari minuman kopi ke kedai pesaingku. Wah, ternyata pesaingku itu pasang harga di angka 7.000 dan pasti laku juga loh. Duh, coba kalau aku tidak kehabisan kopi, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menghubungi supplier untuk menambah stok kopinya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedaiku lagi. Hehe, permintaan minuman kopi itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Aku akan pasang tarif lebih tinggi dan tinggi lagi. Lihat grafik ini, menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk menambah keuntungan. Hal ini sering disebut sebagai kurva penawaran.
Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang tersedia, kedaiku malah kelebihan stok. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sepertinya menjual dengan harga yang lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata pesaingku itu juga terus menurunkan harga kopinya. Karena penjualanku semakin banyak, persediaan kopiku juga semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok kopiku lagi. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan. Karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi bila harganya semakin murah, maka permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila kamu bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa kamu lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga yang lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keinginan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik ini disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengusaha. Hehehe, sangat indah ya. Oke, sudah paham kan sekarang tentang hukum permintaan dan penawaran? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Oke, nah jadi Bapak ingin bertanya kepada kalian, coba sebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pada Desi. Ya, faktor permintaan itu sudah apa? Dimana semakin berubah zaman, maka semakin banyak pula tren baru ataupun sarana konsumen yang semakin meningkat. Salah satunya contohnya itu Pak, kayak data remeh. Sekarang kan banyak digandrungi masyarakat, jadi permintaan untuk data remeh itu semakin meningkat, gitu Pak. Oke, beri hapus dulu. Oke, nah jadi di sini Bapak akan memberikan kalian tugas, yaitu tugasnya berkelompok. Jadi berkelompok itu ada dua. Ini kalian yang memilih sendiri atau Bapak yang membaginya? Oke, jadi Bapak akan bagi, yaitu kelompok satu, yaitu satu Desi dan Fadia. Kelompok dua Derma dan Ati. Kelompok tiga Ladies dan Uda. Kelompok empat Hanifah, Febri Dayanti dan Cindy. Oke, jadi tugasnya yaitu kalian harus observasi ke pasar. Terserah mau pasar apa saja. Jadi pertama kalian menanyakan harga, misalnya harga beras di pasar. Misalnya kalian datang pertama harga beras misalnya 10.000 nih, kalian catat. Lalu minggu depannya kalian datang ke tempat kembali. Kalian tanya harganya dan barang yang terjual laku berapa. Sudah jelas? Ada yang ingin bertanya? Jelas? Jelas semua? Jelas. Oke. Nah jadi cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak harap kalian mengerti kepada dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya dan sampai jumpa di minggu depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nah jadi di minggu depan kita akan membahas, tadi kan kita sudah membahas tentang faktor permintaan dan penawaran. Nah jadi di minggu depan kita akan membahas tentang kurva permintaan dan penawaran. Nah jadi Bapak harap kalian belajar agar pertemuan selanjutnya kita sama-sama